Kalau gini caranya Kristen bisa bubar, Pak, Bapak ini gimana? Lama-lama Kristen bubar loh nanti kalau kayak gitu. Pak De ngomong sendiri. Iya, Bang Pak Robin ini loh. Iya, ini bisa bikin Kristen bubar nih kalau pemikirannya kayak Pak Robin semua nih. Gimana itu? Ya, itulah keadaan yang ada. Ya, bersama Kristen saja Tuhannya beda-beda. Nah itu. Kenapa? Mempertuhankan manusia, mempertuhankan dunia. Kalau tidak mau dia perbedaan, dia akan mempertuhankan Tuhan yang Esa. Kenapa? Yang menciptakan semua umat manusia tidak ada perbeda. Siapa yang mau berbeda? Aturan manusia. Maka terjadi perbedaan. Doktrin saya paling benar, doktrin saya paling benar. Makanya terjadi perbedaan. Yang benar itu hanya yang Maha Kuasa. Kita harus mengikuti yang Maha Kuasa. Jadi kiblat kita itu hanya kepada yang Maha Kuasa. Kenapa harus kepada yang Maha Kuasa? Karena dialah yang Maha Suci, Maha Penglihat, Maha segalanya, Maha Pengasih. Pokoknya yang Maha tidak terukur. Oleh siapa? Oleh ciptaan. Bahkan ciptaan tidak akan pernah bisa mengukur pencipta. Itu harus digarisbawahi. Jadi kalau ada seorang ciptaan bisa mengukur pencipta, itu berarti bukan Tuhan. Gampang kok. Jadi tapi Tuhan kan ada istilah Tritunggal. Bagaimana istilah Tritunggal? 3 pribadi, 1 hakikat. Itu bukan Tuhan. Kita ukur dengan Tritunggal. Jadi Tuhan itu jangan kita macam-macamkan. Yang penting intinya Tuhan itu Maha Esa. Maha tidak ternilai, namanya Maha. Jadi tidak ada namanya ciptaan itu seperti kita sendiri untuk menilai Tuhan. Nggak ada. Hak kita itu nggak ada. Tapi sebaliknya ada. Tuhanlah yang menilai kita sebagai ciptaannya. Begitu Pak. Jadi apapun alasannya menurut Pak Robin, Yesus adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan, gitu ya? Benar. Siapa yang menyampaikan itu? Sebenarnya yang menyampaikan itu Yesus itu sendiri. Cuman banyak sekarang dibantah kalangan daripada Kristen. Tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan kok. Karena apa? Itulah kita punya luar biasa, punya Tuhan yang Esa. Ya, memberikan kebebasan memilih bagi setiap makhluk ciptaannya. Ya, hidup ini pilihan. Sama seperti nenek moyang kita. Kan dia sudah dilarang. Jangan kau makan buah itu. Kalau dalam surat saya namanya buah holy. Ternyata dimakan. Ya hidup pilihan. Makanya yang Maha Kuasa, Maha Pencipta memberikan kebebasan untuk memilih. Silakan. Kalau kau memilih untuk lebih baik jatuh dalam dosa atau masuk neraka, silakan. Kita nggak boleh paksa. Kita nggak boleh harus paksa. Banyak juga kebenaran. Kita juga nggak boleh paksa. Yang penting kita sampaikan. Jadi saya berbahagia kepada saudara-saudara saya Muslim. Luar biasa ya menyampaikan kebenaran itu kepada saudara-saudara Kristen. Tapi banyak orang itu membangkang, membantah. Terserah. Ya, yang penting jangan dipertuhankan manusia. Akan menjadi apa? Akan menjadi terkutuk dan menjadi orang antikris, akan menjadi penyesat. Itu jelas. Firman Tuhan yang berkata 2 Yohanes 1 ayat 7, Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, maupun Yesus sekalipun Yesus itu manusia suci, kita tidak boleh mengandalkannya. Bahkan dia sendiri berserah kepada Bapa. Nah, siapa Bapa itu? Nah, itulah yang gak kelihatan tadi. Nah, kalau dalam Muslim namanya Allah. Makanya dikatakan La ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain yang Maha Kuasa. Itu benar. Jadi jangan kita tuhan-tuhankan, jangan kita ada-adakan. Nah, ini perlu dipahami. Jadi banyak. Jadi ini makanya saya justru ketika saya menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara saya yang seagama, justru saya dikatakan apa? Orang yang sesat. Gak apa-apa. Sama seperti yang dialami oleh Yesus. Ya, ketika dia menyampaikan kebenaran, malah dia apa? Diolok-olok. Ya, dia dilempari pakai batu. Dia dikatakan apa? Orang nggak benar. Nah itu harus kita terima. Jadi setiap orang benar itu pasti dibenci banyak orang. Pasti yang membenci lebih banyak nilainya daripada yang tidak membenci. Itu jelas fakta. Iya baik. Banyuma mau menanggapi nggak nih? Ya gimana? Ya. Saya absen dulu Banyuma. Banyuma menjauh ya. Sedot ini siapa Sedot? Kristen dia, Sedot. Silakan, Sedot ditanggapi Pak Robin. Mau dibantah? Oke. Ya mau. Robin, Pak Robin, menurut Pak Robin pemilik surga itu jangan menurut saya Pak. Kalau menurut saya itu dunia Pak. Itu nggak nyambung bagi saya. Menurut yang Maha Kuasa.
Bentar, menurut Pak Menurut Robin, yang Maha Kuasa, Pak. Jadi andalkan yang Maha Kuasa. Jangan menurut saya. Saya manusia, Pak. Nanti seakan-akan jadi mempertuhankan manusia. Mohon maaf, Pak. Ya, silakan lanjut. gini nih, menurut Bapak pemilik surga itu pantas Jangan nggak di menurut surga? saya, Pak. Jangan menurut saya. Menurut Tuhan bagaimana, Pak? Gitu. Jadi kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Gitu, Pak. Oke, Saya selalu mengandalkan Bang Tuhan, Pak. Fadil ini Kristen atau apa? Kristen kan? Saya Kristen sejati, Pak. Puji Tuhan, Oke, Pak. boleh nggak aku tanya? Apa kehendak Bapak? Kehendak Bapak jangan ada ilah-ilah lain, itu yang pertama. Ya. Jangan membuat patung, menyerupai apapun. Nah, itu kehendak Bapak. Biar Bapak jalan itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Makanya dalam Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Bapa atau kerajaan Allah. Itu jelas. Jadi kerajaan itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Nah, dan kebenarannya. Kebenaran itu 9 buah roh. Jadi kita harus menjalankan 9 buah roh. Nah, gitu Pak ya. Pak Robin, Oke, gimana, Pak Robin, Pak? Gimana? coba buka Yohanes 6 ayat 40. Bapak baca sajalah. Nggak perlu saya Oke. buka-buka. Karena begini, Oke, baca. Silakan Pak. Biar saya tanggapi nanti. Oke, sebab ini Yohanes 6:40 berkata, Yesus berkata gini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Nah, jadi bukan kehendaknya manusianya Yesus itu, Pak. Makanya sama seperti Iya, ini. kehendaknya apa tadi? Apa kehendak Bapa? Dengar dulu, Pak. Karena dengan aku dan Bapa adalah satu. Bapak tahu nggak apa yang dimaksud Yesus itu aku dan Bapa satu? Jadi yang dimaksud Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan manusianya yang satu. Tetapi apa yang di dalam manusianya Yesus? Apa itu? Roh. Makanya itu Pak, jangan dipatahkan Yohanes 4 ayat 24. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu adalah roh, Pak. Bukan manusia. Mohon maaf ya Pak. Nah itu, makanya Bapak itu baca lagi lebih jelas. Aku dan Bapak satu, yang satu itu adalah roh. Jadi aku dengan siapa nih? Dia Bang Juman ya. Aku ada cuma ada satu. Apa yang satu? Ruhnya, tapi jasad kami beda. Pak Robin, Kenapa satu? Yohanes 6 Nah, ayat 40 paham, Pak. Saya paham. nggak berkata tentang Jadi yang tiga dimaksud dalam di situ satu. Pak, yang dimaksud di situ Pak, saya udah paham itu. Jadi sama seperti aku dan Bapak satu. Ya, karena engkau sudah melihat aku, kau melihat Bapak. Jadi maksudnya itu apa Pak? Ruhnya yang dilihat Pak. Ya, ruhnya yang Nggak ada dilihat. ayat itu jangan nggak ada dunianya, hubungannya Pak. dengan tiga dalam satu, nggak ada hubungannya sama sekali dengan tiga dalam satu. Ayat itu Ya, memang berkata nggak ada beda, hubungan. konteksnya jauh beda dengan yang Anda katakan. Benar, konteksnya jauh beda Pak. Benar. Makanya Bapak itu meresponinya secara ruh Pak, jangan secara sekolah teologi, secara logika, secara akal Pak, secara Cara dunia. roh, Pak, ini yang tertulis loh di sini. Iya tertulis Pak. Jadi itu tertulis itu harus kita imani secara roh, secara yang tidak kelihatan. Seperti Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman, apa arti iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu iman. Oh, Jadi kalau Bapak kita lari kemana-mana. iman. Itu mohon maaf lari Pak. kemana-mana. Kalau Bapak mempercaya seperti itu silakan. Saya nggak paksa. Ini bukan Ya, menurut saya saya, ini menurut mengerti. Yesus loh. Ini menurut Yesus. Bukan menurut saya Pak. Saya jangan pernah menurut saya. Ketika saya Bukan menyampaikan sesuatu menurut saya Pak. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Iya, menurut perkataan Yesus, nah itu seperti itulah cara meresponnya Pak, cara mengetahuinya. Jadi mengetahuinya jangan pakai pemikiran dunia Pak. Anda jangan yang ada- lari kemana-mana pakai ayat lain, nggak ada hubungannya loh Pak. Bukan tidak ada hubungannya, ya itu jelas Pak. Jadi Ini yang anak SD dikatakan, bisa mengerti loh ayat ini, anak SD bisa mengerti loh. makanya kalau itu bisa dimengerti oleh anak SD, berarti itu bukan permanen Pak. Justru kita tidak mengerti yang Maha Kuasa itu. Memang kita tidak mengerti, ya. Silakan Geruda. Karena yang Maha Kuasa tidak akan kita bisa sampai kapan tidak akan bisa kita mengerti. Berarti kalau kita bisa mengerti yang Maha Kuasa, berarti itu bukan yang Maha Kuasa. Karena orang kita manusia. Masa manusia bisa mengerti yang Maha Kuasa? Nggak fokus dengan ayat ini Pak, jangan kemana-mana dulu. Itu aja intinya Pak, fokus. Sekarang intinya? begini aja Pak. Sebelum ada Yesus, jadi ya Bapak jangan pertahankan, Bapak jangan giring saya, ya. Sampai kapan? Nggak menggiring, Karena ini sebelum perkataan ada Yesus sudah Yesus, jelas. dengar Pak, sebelum ada Yesus Tuhan sudah ada belum? Saya mau bertanya dulu kepada Bapak, jawab dengan benar. Oke, sebelum ada Yesus, posisinya Yesus itu apa di surga? Ya saya tanya jangan berbelit-belit Pak. Sebelum ada Yesus Anda Tuhan yang sudah ada apa berbelit-belit. belum? Jawabannya Yesus itu- udah Yesus itu Tuhan. iya atau tidak. Itu aja Pak. Jangan Bapak bikin ini pengetahuan dunia Pak.
Yesus Bapak itu jangan Tuhan. bumbu-bumbuin. Bapak jangan bumbu-bumbuin. Sekarang saya akan bertanya, Bapak sebelum ada Yesus, manusianya Yesus, apakah Tuhan sudah ada apa belum? Itu aja Bapak bilang, jawab. Yesus itu Iya atau Tuhan. tidak? Iya gimana? Yesus itu Tuhan sendiri. Ya, saya mau tanya sebelum ada manusianya Yesus, ya sebelum ada, yang terlebih dahulu siapa Pak? Tuhan sudah ada apa belum? Belum ya? Yesus sudah. Jadi Yesus sudah ada Tuhan, sejak gitu. kekekalan. Yesus sudah ada Hebat sejak banget kekekalan. Pak. Anda Punya bukan Kristus keterbatasan sejati. Pak, sekalipun Yesus itu Anda manusia bukan Kristus mulia, sejati. Janganlah dia kan menyamar, manusia. jangan menyamar. Domba Ditengahi, seperti Gurunda, serigala ditengahi. berbulu domba. Serigala berbulu domba. Saya nggak suka sama serigala berbulu domba. Sebenarnya serigala berbulu domba itu ya Anda Kristen. Karena Anda memaknai ucapan Yesus itu seakan-akan Yesus berbicara sebagai Tuhan. Padahal Yesus di situ berbicara sebagai manusia ciptaan Tuhan. Anda membawa Yohanes 6 tadi ku dengar ya. Di sana dikatakan begini. Di data nomor 40-nya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Jadi melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda percaya? Percaya. Berarti dia bukan Tuhan menurut kepercayaan saudara. Ya, benar. Ayo, percaya atau tidak percaya? Kalau Anda percaya Yesus itu, maka Anda tidak akan percaya ajaran di luar Yesus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Berarti jangan Anda tuhankan. Katanya percaya. Tuhan itu leluasa berkuasa melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Tapi Yesus tidak bisa. Kalau Anda percaya kepada Yesus, ya tinggalkan agama Anda. Sederhana kan? Karena agama Anda mengajarkan menyembah Yesus. Sedangkan Yesus harus dipercaya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Oke, tapi di masa depan setelah dia berkata seperti itu, beberapa bulan kemudian dia berkata ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi. Oh, itu bukan Yesus. Artinya, itu bukan Yesus. bukan Yesus. Ya, itu penyesat. Oh, penyesat? Siapa? Ya, penyesat? di mana Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Itu perkataan Yesus. Di mana Yesus menerima kuasa? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malah kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kesaksian Yesus? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku utusan Tuhan. Sedangkan yang berkata di dalam Matius 28 yang Anda maksud tadi itu adalah Yesus lain. Yesus yang asli mengatakan, pergilah kepada bangsa Israel, jangan ke bangsa yang lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus asli. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar jangan ke bangsa lain. Itu Yesus asli. Yesus palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu palsu tuh. Saya tanya dulu kepada saudara-saudara, apakah Anda percaya kepada Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus? Anda percaya? Percaya? Berarti ada penyesat mengaku bernama Yesus Kristus. Iya. Ayo, percaya enggak? Ayo. Enggak, yang mengaku Kristus yang sama itu yang lahir dari Maria. Lah, Yesus sendiri yang berkata,
waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus bernama Yesus Kristus, tapi palsu. Apakah Anda percaya? Nggak ada tuh ditulis. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Gini aja Bang Zuma. Coba Anda tanya sama Bang Robin, apakah yang mengatakan yang mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi itu Yesus palsu atau Yesus asli? Tunggu dulu. Saudara Robin tidak menuhankan Yesus. Dia mendudukkan Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan. Sedangkan Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sedangkan yang mau dituhankan selain Tuhan itu hanya iblis. Ya, kamu konfirmasi dulu apakah dia bilang itu Yesus palsu atau Yesus asli. Ya Anda kenapa harus ke Pak Robin? Aku Kristen sejati, aku percaya semua perkataan Yesus. Ya, kalau Anda percaya kepada perkataan Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus itu berpesan agar waspada kepada setan yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Gimana? Ya itu enggak dibilang siapa Loh, diwaspadalah. Itu untuk akhir zaman. Penyesatnya memakai nama Yesus. Berarti penyesat ya, itu untuk akhir zaman. Siapa bilang itu untuk akhir zaman? Itu untuk akhir zaman. Siapa bilang itu untuk akhir zaman? Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Muridnya yang bertanya kepadanya di Bukit Zaitun. Tapi konteksnya itu supaya nanti ditulis. Nah, nanti ditulis untuk akhir zaman, orang-orang yang tidak ada cerita akhir zaman, saudara. Ini baru diperingatkan. Jangan Anda menyesatkan di sini. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Yesus berpesan kepada muridnya yang asli, jangan ke bangsa lain. Dan Yesus berkata kepada muridnya yang asli, akan datang penyesat kepada kalian, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Harus ada penyesat yang datang di abad pertama yang menemui murid-murid Yesus yang berkata, akulah Kristus gurumu. Dan saya bisa tunjukkan itu. Kalau Anda minta, coba Anda buka. Jangan dibenturkan satu ayat dengan ayat lainnya. Karena saya tidak membenturkan. Saya menjelaskan apa yang Yesus sampaikan kepada muridnya dan dicatat oleh kitab saudara. Yesusnya yang berkata kepada muridnya yang asli, ente bukan muridnya, ente pengikut Kristus yang palsu. Yesus asli berpesan kepada muridnya, jangan ke bangsa lain, titik. Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan ke bangsa lain, titik. Ya karena mereka kan itu murid-muridnya diutus untuk bangsa umat Yahudi aja, bangsa Yahudi aja, karena itu. Berarti ke-12 muridnya tidak ke bangsa lain kan? Tidak, karena Yesus belum mati. Nah, terus siapa yang memerintahkan ke bangsa lain? Yesus bilang, aku diutus cuma untuk Bani Israel doang. Itu karena dia belum mati. Tapi setelah dia mati sudah ada korban penebusan, baru diutus. Dia itu Anda katakan itu Anda katakan seperti itu karena Anda pengikut Kristus palsu. Anda memaksakan Kristus palsu itu adalah asli. Kalau itu yang terjadi menurut saudara, tolong tunjukkan Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu yang mana? Saya udah bilang dia itu bukan di abad pertama, itu untuk akhir zaman. Anda yang salah menafsirkan. Itu abad pertama, saudara. Yesusnya berbicara kepada orang yang bertanya kepadanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan? Apa tanda kedatangan Yesus kalau dia yang datang? Kedatangan yang kemana? Yang kedua kali atau yang pertama kali? Yang kedua kali. Gak ada cerita yang ketiga kali, duluan baru kedua kali. Dia bilang kan itu kan kedatangannya pada akhir zaman. Tidak ada dikatakan. Saudara, Anda menakar akhir zaman itu adalah zaman yang akan datang kan? Sementara Yesus berbicara, tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Betul nggak? Kedatangan yang mana yang Anda maksud ini? Kedatangan Yesus itu cuma 2 kali.
Kedatangan yang pertama adalah ketika dia keluar dari rahim ibunya sampai dia terangkat ke langit. Kedatangan yang kedua adalah ketika ia datang membawa tanda-tanda kiamat. Pertanyaan saya, itu di masa depan atau masa lalu itu? Itu masa depan dari hari di mana Yesus mengatakan itu. Hah? Yes. Masa depan. Jadi udah lewat, sudah lewat. Belum lewat. Makanya yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus. Karena ketika itu loh yang domba serigala berbulu domba itu. Itu yang datang kepada murid-murid Yesus dan itu yang kamu ikuti. Itu kan untuk akhir zaman, tuh masa depan. Akhir zaman, kalau untuk akhir zaman itu Yesus yang datang. Sekarang ada 2 akhir zaman ini. Cuman satu. Cuman satu ya, akhir di zaman. Masa depan aja, kenapa harus dibawa ke masa lalu? Ya, yang datang ke masa lalu itu bukan Yesus. Artinya penyesat itu belum datang, itu di akhir zaman. Penyesat itu sudah datang, mengaku Yesus, tapi tidak membawa tanda-tanda kedatangan Yesus. Yesus berkata, kalau aku yang datang, tandanya akan nampak di tengah langit. Aku sebagai manusia, seluruh manusia akan melihat aku. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Bagaimana Anda ini berpikir? Yesus kalau datang dia nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya. Kalau aku yang datang. Kalau bukan aku, itulah penyesat. Membawa namaku, memakai namaku, mengaku Kristus, tapi tidak ada tanda-tanda yang aku sebutkan ini. Jangan kamu percaya. Apa tanda kedatanganmu? Terserah Anda lah, aku mau. Jangan kayak gitu. Ya, itu hak Anda aja. Neraka itu kekal, Bung. Iya, Anda bukan Kristen, jadi. Loh, ini saya tidak membahas Quran, Cak Ayu. Saya membahas nasihat Yesus yang asli. Apa kata Yesus yang asli kepada muridnya? Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Sebab nomor 27 dari Matius 24 itu. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat dan melontarkan cahayanya, demikian juga lagi nanti nanti tanda kedatangan Anak Manusia. Itu sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Belum. Berarti apa kata Yesus? Jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku aku, itu bukan aku. Sampai sini paham? Stop. Sampai sini paham? Baca sedot. Kalau aku yang datang. Terserah lah. Tunggu, aku mau keluar.